Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi menjelang siang nih Pak, dalam sak rombongan sowan datang Dusun Taman Sari, wabil khusus datang makam Bapak Bupati Pragolopati I dan Penderek. Pramila sebelum ke sana kita salam penyemangat, salam S3 Serbi Sugiarto. Saderengipun matur kathah, monggo panjenengan Pak Juru Kunci dan Pak Mudin setempat memperkenalkan diri Pak. Panjenengan sebagai nopo dan sudah berapa lama temriki? Asmanipun sinten? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Bapak Sudaryo, pekerjaan staf Kesra. Pak Mudin. Pak Mudin. Kalau sekarang menjadi menjadi staf pelayanan. Pelayanan, ngulang alih bingung. Yang pertama, nyun sewu, Pak Juru Kunci. Ya, kan, sebenarnya kan Pak Juru Kuncinya yang dulu kan meninggal. Karena Pak Saji itu Juru Kunci makam umum, terus diangkat menjadi Juru Kunci Mbah Pragolo. Ngiras-ngirus sedak. Sejarah ya, Om? Nggih, panjenengan asli mriki nggih, Taman Sari nggih. Asli Taman Sari, Dugosani Taman Sari. Telaga Wungu, Kabupaten Pati. Ngaten Pak Mudin, niki dari ini tujuannya adalah untuk penghormatan kepada para leluhur dan agar generasi muda niku mboten melupakan sejarah, Pak. Pramila monggo jenengan crioske sinten to ingkang wonten makam niki Pak Bupati Pragolopati Setunggal, termasuk andahan wonten Nawang Mula, Nawangsih dan kiai-kiai banyak sekali ingkang panjenengan ngertosi. Semoga Pak. Terima kasih. Jadi sebelum saya cerita, kalau cerita Mbah Pragolo kan sudah tengah-tengah. Saya cerita awal dulu. Awal mula. Awal sejarah. Jadi di sini itu sejarah, banyak sejarah. Ada versi sejarah zaman ini, zaman ini. Yang pertama itu sejarah zaman Sunan. Sunan. Jadi Sendang Sani ini dibuka atau dinapak tilas oleh Yayasan Hondo Dento yang berpusat di Yogyakarta. Tahun 1987 ditapak tilas dari Kediri terus ke Sendang Sani ini. Ternyata di sini itu adalah yang pertama peninggalan atau petilasan, petilasan dari Jeng Sunan Bonang. Jeng Sunan Kalijogo. Kenapa begitu? Ceritanya begini. Ketika Mbah Sunan Bonang dan Mbah Sunan Kalijogo mau ke Muria, ke Sunan Muria, sampai tengah-tengah sini dia mau duhur, terus tidak ada air, terus Jeng Sunan Bonang naik ke atas sini. Dulu sini adalah dataran yang tinggi. Naik ke atas yang lebih tinggi Jeng Sunan Bonang karena sepuh. Terus pas di sini dia juga ketemu sama Mbah Kiai Temuireng yang makamnya di sini. Samping Mbah Temuireng itu juga masih hidup dan dia sarasean di sini. Itu yang insya Allah nanti mau dibangun, Pak. Rencananya itu pendopo. Itu dulu Paseban. Jadi Paseban itu untuk pertemuan para sesepuh di Pati. Kalau ada masalah apa nanti yang mengumpulkan itu Mbah Temuireng, dikumpul di sini terus sarasean. Tasnya wonten anu nun sewu, potong. Tasnya wonten pondasi bekas-bekas nopo penting. Kalau di situ makam. Makam. Ada makam satu Mbah Kiai Giring, terus sebelahnya di sini ada makam penderek-penderek. Setelah Jeng Sunan Bonang naik ke atas dan Jeng Sunan Kalijogo itu meditasi di situ. Dia menancapkan tongkat zep, terus dia duduk di batu yang besar, terus meditasi. Setelah itu Jeng Sunan Kalijogo naik ke atas ke sini juga.
tongkat itu ditinggalkan, dan Jeng Sunan Muria yang dari barat sana juga malah rawuh ke sini. Jadi ini untuk tempat sarasehan pertemuan yang dipimpin oleh Mbah Kiai Temuireng. Jadi Mbah Kiai Temuireng itu adalah cikal bakal Dukuh Sani. Dukuh Sani. Dan Desa Taman Sari apa Dukuh saja, Pak? Dukuh Sani, Desa Taman Sari, Kecamatan Plogomungu. Dan untuk menurut dari yayasan ini, yang sesepuh yang Mbah Temuireng, Kiai Temuireng dan Nyai Temuireng itu namanya Ki Tarub I dan Nyi Tarub I, yang dipercaya sebagai sesepuh yang menurunkan raja-raja di Jawa. Niku. Loh, ada kaitan dengan yang digerobokan, Pak? Betul. Betul, ada. Ada kaitannya yang digerobokan. Itu untuk makam Ki Tarub, jadi makam sesepuh desa yang berada di ujung barat menurut Kiai Pleret. Ini yang dari yayasan. Kiai Pleret adalah makam Kiai Temuireng dan Nyai Temuireng atau Kiai Tarub dan Nyai Tarub I. Kiai Tarub I itu adalah putra Adipati Tuban dari ibu atau garwa ambil Roro Niken Ronggowati, yaitu Nyai Tarub atau Temuireng, dan kawin dengan Adipati Pujonegoro Adipati Grobogan yang kemudian berjuluk Kiai Tarub I ini. Ada kaitannya memang. Berarti sana mungkin Tarub 2, Tarub 3 dan sebagainya, yang kan ada petilasan juga. Betul. Setelah itu telah lama ini dilanjutkan cerita dari awal. Setelah itu Jeng Sunan Bonang memerintahkan pada muridnya untuk menengok tongkatnya ada airnya enggak. Terus lama-lama kok tidak kembali, akhirnya Jeng Sunan Bonang turun. Sunan Kalijaga mungkin. Yang menancapkan Sunan Kalijaga. Tapi yang apa itu? Muridnya disuruh nengok. Nengok, terus yang turun nengok muridnya kan Mbah Sunan Bonang itu. Karena tongkat itu ditancapkan ada air banyak, ada sumbernya, dan karena keadaan panas muridnya kan terus mandi. Mandi itu Jeng Sunan Bonang tahu, terus muridnya itu disabda menjadi bulus. Yang muridnya itu satu namanya Ki Dudo, yang muridnya Jeng Sunan satu namanya Ki Ronggo. Dua-duanya dari bulus? Enggak, satu tok yang sampai niko. Yang katanya masih ada sampai sekarang, Pak? Ada sampai sekarang itu udah turun beberapa, turun temurun. Setelah itu Jeng Sunan Bonang raja-raja di zaman tak jenakno desa Sani, itu ada banyak versi. Sani itu karena Nyi Sani, Nyi Sani gurune banyu, Nyi Sani. Tapi yang mesti itu Sani itu bahasa dari Sanskerta. Sani itu bahasa Sanskerta, artinya hening atau wening. Jadi Sani itu tempat untuk mengheningkan cipta. Itu sejarah awal dari Sani. Akhirnya Jeng Sunan Bonang itu kan punya murid dua. Murid dua itu Ki Dudo dan Ki Ronggo tadi. Akhirnya Ki Ronggo diajak sama Sunan Bonang, kamu di sini atau ikut saya ke Muria. Akhirnya Ki Ronggo itu di sini aja Mbah Sunan, sebabnya nanti kalau saya ke sana ke Muria nanti siapa yang mengurus saudara saya. Akhirnya terus muridnya itu di sini. Jadi yang muridnya Jeng Sunan Bonang 2, Ki Tarub, Ki Dudo dan Ki Ronggo. Terus muridnya Jeng Sunan Kalijaga juga 2 yang tinggal di sini, yang di bawah pohon besar itu namanya Ki Angga Kusumo, Ki Angga Wongso. Gitu. Termasuk makamnya? Makamnya ada. Sana, semua gitu. Masya Allah. Dan makam Mbah Dudo dulu yang disabda itu juga di dalam. Ada juga? Ada di dalam. Masya Allah. Di dalam. Itu setelah selesai, sudah selesai, itu sejarah awal dari peninggalan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, itu ada juga Sunan Muria tadi. Betul.
Terus sudah seasonnya Nggih. itu yang sejarah pertama. Awal nggih. Nah, terus ini menginjak untuk sejarah Mbah Prakulo. Nggih. Nggih. Mohon maaf, memang sejarah banyak versi. Terus Pak, karena memang nggih, peninggalan lama nggih. memang sejarah banyak versi dan kita bersikukuh dengan versi masing-masing. Ya, nggih. Ya malah bagus. Nggih, nggih. Nah, jadi ada kebinekaan. Memang karena sejarah itu tidak ada baku, tidak ada yang asli atau yang baku. Ya menurut versi-versi. Yang pertama saya itu tahun 2018 sama Bu Sekdes sama Bu Tiwi itu memang ada yang ada teman yang menggerakkan disuruh itu nguri-nguri di sini. Saya sama Bu Sekdes, Bu Anggreni Kusumastiwi. Jadi saya semestinya tidak tahu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa, nol. Terus akhirnya diajak ke sini, diceritakan di sini. Terus akhirnya sampai ke Dinas Cagar Budaya melaporkan keberadaan ini. Karena apa? Karena ada lokasi kolam renang Rumah Makan Listrik itu pandangan Mbah Prakulo kan hilang. Nah itu kan saya laporkan ke Dinas Cagar Budaya. Akhirnya Dinas Cagar Budaya ke sini survei terus ke Dinas Kebudayaan Padi. Terus dari pemerintahan Pati, Kabupaten Pati juga survei ke sini juga. Tapi belum ada jawaban. Belum ada solusi lah. Padahal jadi, kalau untuk parkir luar biasa. Jadi dasar saya itu adalah dari yayasan bahwa memang yayasan itu pergi intinya ke Museum Arpusda Semarang mencari babat padi yang intinya bahwa yang di sini itu adalah Adipati Prakulo I. Di sini adalah Adipati Prakulo I bersama abdi dalamnya. Jadi kan di sini kan ada 8 makam ya. Nah, yang pertama itu Kiai Penderesan Mbah Adipati Prakulo, Raden Ayu Nawangse, Raden Ayu Nawangula, Ki Ageng Kenduruan, itu sesepuh guru spiritual. Terus Simbah Pendito Penata Sangin, Sombo Pradan, Sombo Bilis. Dan di situ juga di makam sebelah luar itu juga ada Simbah Kiai Giring dan lurah-lurah itu apa sih penderet itu. Yang saya maksud gini Pak Juru Kunci. Beliau berarti memang luar biasa pada era itu, seorang bupati tapi penderetnya adalah tokoh-tokoh yang nun sewu lah, paling tidak sampai sekarang pun track recordnya masih bisa kebaca sebagai tokoh-tokoh spiritual yang top pada zamannya gitu loh. Berarti kira-kira di sana itu berarti apa ya kok sampai seperti itu Pak? Jarang loh sekarang itu bupati sekarang kan kadang-kadang nggak jelas itu. Tapi kok terus bahkan makamnya pun bisa ngumpul itu loh, Pak, maksud saya. Kalau sampai sebegitunya. Berarti kan itu masuk dalam bupati pertama nggih, teng Padi nggih. Mboten. Oh nek sing Prakulo maksudnya, Prakulo yang pertama. Adipati Prakulo nggih. Kalau bupati pertama kali kan niku sing ada cerita napa Carang Suko niku. Parang Sumo, Carang Suko niku. Parang Garuda niku nggih. Kalau Adipati Prakulo itu kan semenjak kevakuman Kabupaten Pati nggih, pemerintahan Pati kan vakum. Vakum terus dipegang sama Mbah Kiai Penjawi. Mbah Kiai Penjawi kan punya anak turun anaknya niku Mbah Wasijo Kusumo. Itu kan berjuluk Adipati Pati Prakulo I. Jadi itu di sini kan ada itu urut-urutannya bupati-bupati saya. Tahun-tahunnya yang pertama. Nah ini dari Tombronegoro 1 niki sampai dengan ini ada Adipati Prakulo nih yang satu ini tahun ini 15 berarti kelima nggih 1577 ini kan Ki Ageng Penjawi ya niki vakum terus niki
selesai. Terus selanjutnya Nggih, Pak, nek dari sisi sejarah saya yakin memang tadi bener panjenengan banyak versi dan lain sebagainya. Nggih. Tapi apapun itu untuk saling melengkapi sebenarnya. Nggih, saling melengkapi. Sekarang saya akan masuk dalam sisi makamnya, bangunannya, nggih. Sejak kapan dipugar, melibatkan siapa saja dan termasuk untuk hall-nya. Nggih, Monggo, Pak. Nggih. Untuk yang aslinya Sendang Sani itu dibuka tahun 1987. Nggih. Setelah itu acara di sini dimeriahkan setiap hari peringatan Maulud Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal. Nggih, 12 Maulud. Pasti ada acara itu. Pasti ya? ada acara. Acaranya apa mawon, Pak? Acaranya nggih kirap nih wau. Oh. Kirap keraton nggih. Jadi ada anak muda-mudi yang pakai adat Jawa, bawa payung, bawa dupa, berjalan di depan, diiringi lagu munggang, gending munggang. Nanti di belakangnya ada kepala desa, ada Pak Camat, ada perangkat dan jalan sesepuh-sepuh. Terus nanti di belakangnya ada tamu dari yayasan juga dulunya rame. Yayasan Dondo Tendo yang cabang dari Jawa Timur ada, dari Kediri ada, dari Bali ada, dari Solo, Semarang. Dulu penuh ya? Rame sekali. Nah, terus sekitar tahun 90-an, 91. Non sewu, sebelum ke sana. 87 mulai dibuka nggih, ditata dan sebagainya. Sebelumnya bentuknya kayak apa, Pak? Pada era itu pasti jenengan mengalami itu. Jadi bentuknya seperti alam. Saya juga punya fotonya, nanti tak kasih foto yang awal nggih, foto. Awal-awal nggih. Masih bentuk kalau termasuk cungkring-cungkringnya termasuk sejak dulu apa baru? Ini baru ini. Oh, baru nggih. Ini bangunan bata ini yang cungkupnya makamnya baru juga. Bareng ini nggih, berarti 87 itu nggih. Oh, ngaten. Jadi awalnya mesti batu-batu tok gitu. Batu-batu tok nggih. Jadi lanjut 91 nggih. Jadi itu yang mestinya kan Yayasan Dondo Tendo mau membangun sini. Mau nguring-nguring sini, tapi tahun 91-an itu diambil oleh pemerintah Kabupaten Pati. Jadi sebagai cagar budaya diambil alih, dikelola oleh pemerintah Kabupaten Pati. Nah, tahun 91 akhirnya dibangun ini, ada kolam renang, dibangun itu ada itu dibangun. Loh, itu justru mas dari punya pemerintah juga. Iya, itu dulu itu tanahnya ada tanah desa, kedua ada tanah orang pribadi. Nah, itu sudah disertifikatkan menjadi itu tanah pemerintah Kabupaten Pati. Sampai sekarang dan itu dari kabupaten itu sewa kontrak. Nah, jadi pengelola rumah makan itu kontrak sama negara. Sampai kapan Pak terakhir? Nah, itu kontraknya 30 tahun, masih sekitar 19 tahun. Masya Allah. Enggak, memang maksud saya, ini kalau bisa dikelola dengan profesional, Pak, ini akan menjadi destinasi wisata religi, Pak. Betul. Itu maksud saya. Tempatnya yang enak, masuknya yang enak, parkir yang enak, itu maksud saya. Memang tujuan saya sama Bu Sekdes, Sani harus bisa menjadi wisata religi. Nanti orang mau ziarah ke Wali Songo mampir ke sini, ke sini, mau. Dan termasuk pertengahan menuju ke Muria, itu loh maksudnya. Dari Saridin, sini Muria, juga ada Sunan Makdum dan sebagainya, itu kan tengah-tengah, Pak. Tengah-tengah. Jadi Amin Sewu, Mbah Pragulo ini, kalau di Pati, yang nomor 1 di Pati adalah di Kemiri. Nomor 1. Yang nomor 2 di Pati adalah di sini. Mbah Pragulo. Seharusnya hari jadi Pati ziarah itu. Sebentar, di Kemiri itu kan Kembang Joyo. Iya, kan nomor 1. Urutannya lah. Iya, kan nomor 1. Pertama di Pati kan di situ. Sampai ada Pati Pesantenan. Akhirnya menjadi Pati kan di situ. Acara Kadipaten Pati pertama di situ. Itu nomor 1 di Kemiri, nomor 2 itu di sini. Nah, sebenarnya untuk proses biar terkoneksi sebenarnya sangat-sangat berpeluang loh.
Nek ora ono sing ngene iki cah nom-nom bingung, Pak. Nggih. Aku ae bingung ya cah nom nggih. Lanjut monggo. Nggih. Tahun 91 Makanya kan 91 terus diambil alih oleh pemerintah Kabupaten Pati. nggih. Terus akhirnya dari Yayasan Hondodendo tahun itu sampai sekarang sudah tidak ikut cawe-cawe. Waduh. Dari ada upacara, dari ada bangunan, setiap tahun dari Dijak itu mengadakan upacara. Dari Yayasan Hondodendo saya sudah konfirmasi sendiri sama Mbak yang ketua yayasan itu tidak pernah cawe-cawe itu. Kenapa? Karena kan sudah diambil alih. Sebab dulu itu yayasan itu mau bangun sani ini sudah ada maketnya. Sudah ada petanya. Oke. Peta ini makamnya Mbah Pragulo, ini makamnya Mbah Temireng, ini untuk musola, itu untuk masjid, untuk dan yang lain. Akhirnya untuk bangun ini kan tidak sesuai dengan yang Maket. Rondok mutung karena kebijakan yang kurang jelas. Itu kan Pak. Terus gitu. Bangun ini juga yang dari yayasan juga tidak tahu. Bangun ini kan padahal andai kan dikerjakan oleh yayasan kan mah kita tinggal nerima, Pak. Oke. Nggih. Makanya kan seingat saya dari dulu tahun 91 nggih, 92 itu 91 sebelum mau dibangun itu kan yayasan tahun 90-an itu kan mau bangun sani itu kan dananya 2M saya dengar. Waktu itu yayasan. cara saiki yo 15 miliar. Akhirnya karena sudah diambil alih sama pemerintah daerah, akhirnya ya tidak jadi. Intinya gini, sani kan pertama kali kan mengadakan upacara itu, upacara prosesi ziarah Sendang Sani namanya, Jamol itu. Kan dulu kan belum ada TV berwarna, dulu kan hitam putih. Di syuting masuk TV rame, Sani masuk TV, akhirnya kan rame kan, viral. Akhirnya kan pemerintah daerah, Pak, itu nanti kalau jatuh ke tangan yayasan, itu malah Pemda tidak dapat apa-apa. Padahal tidak. Kalau yayasan itu bangun, kalau sekarang itu bangun itu dikembalikan lagi oleh desa atau pemerintah gitu. Dan makna dari pemerintah itu kan untuk pemberdayaan, Pak. Betul. Dengan munculnya destinasi yang memang representatif, yang memang dikelola dengan tepat, itu kan efek dominonya sangat luar biasa. Sehingga sampai sekarang sampai sekarang terbelengkalai, tidak ada yang ngurusi. Nah, kalau Nyun Sewu, kalau ahli spiritual, kalau sani ini dibangun bagus, sani Taman Sari atau Bupati makmur. Gemah Pak. Sebabnya leluhur yang di sini tidak diuri-uri. Berarti ini aku jadi bupati. Jadi bupati saya lagi. Tapi ini PR, Pak. Nah, ini untuk generasi muda biar tahu ini loh sebenarnya sesepuh-sepuh kita dan memang sebenarnya kita bisa berbuat lebih untuk itu. Terkait pemerintah sudah tahu, kalau desa sendiri gimana, Pak? Memandang makam Niko. Nah, ini yang sekaligus sebagai perangkat desa. Apakah termasuk dianggap sebagai leluhur, cagar budaya dan lain sebagainya, atau ada langkah-langkah rencana dan lain sebagainya? Saya kalau desa belum bisa ngomong. Kira-kira ada rencana apa paling tidak untuk jangka pendek atau 5 atau 10 tahun ke depan, Pak? Ya, kita berawal dari perjuangan yang kemarin-kemarin sama Bu Sekdes lewat Pak Arianto lah. Alhamdulillah tahun ini juga cair. Di sini mau dibangun Paseban, cair 200 juta tahun ini. Ya tahun ini akhir ini dan sudah deal itu mau di sini mau dibangun Paseban. Yang melaksanakan Pak Enggar nih berarti. Dan Pak PJ loh. Mungkin dari Dinas Kebudayaan. Yang dulu yang mengajukan Pak Arianto. Oh, ngoten. Yang deal no wes. Nggih. Dimenehi. Nah, nggih kita wae 200 ya. Nah, itu. Oh, digawe. Kan sebenarnya kan yang mau dibangun kan ini mau didamel, mau dibuat besar, cungkup, dibuat pendopo. Tapi kan di sini kan menurut sesepuh kan tidak boleh. Jangan. Terbuka saja. Terus mau dibuat apa itu kanopi di tepian biar pagarnya awet. Nggak boleh juga. Akhirnya di situ. Sehingga kalau ada acara dan tamu
tidak lesan gini tuh. Betul, nanti kan Biar ada tempat ya. biar kan di situ kan kita tamu di sini itu kekurangannya banyak sekali. Tamu peziarah mau ke sini ya mau ambil air wudhu di mana, mau parkir susah loh Pak. Tadi saya waduh mau MCK ya, mau layah-layah tidur, mau itu. Jadi makam PR-nya makam, musola tempat wudhu, pendopo juga. Nah kadang-kadang saya yakin untuk sekali berbeliau pasti juga, apalagi banyak tokoh agama di sini, banyak peziarah yang pengen nginep loh Pak. Kalau jauh-jauh itu loh, gitu. Pengennya santai-santai. Nanti kalau ada saya yakin ramai loh Pak. Yang ini kan sudah tak rintis kemarin. Saya sudah itu kan ada tanah itu pojok itu miliknya Pak Suwarto. Yang mana? Yang itu dekat Mbak itu. Oh itu kan tanahnya Pak Warto, masih Pak Sunarwi. Oh itu kan tak tembung mau saya buat masjid, buat musola. Ini semua ini? Enggak, ya paling ukuran 18 meteran. Itu untuk boleh ya? Musola. Boleh. Saya kenal baik dengan Pak Suwarto. Kenal saya. Itu Pak. Pertama nyemprot-nyemprot. Iya, ora apa-apa ngoten. Lah, maksud saya gini, jadi nanti kalau ada tamu kan ada sholat untuk tidur, untuk MCK gitu. Luar biasa. Rencana ke depan itu PR-nya pemirsa. Tahun ini pendopo clear. Terus tahun depan ayo bareng-bareng gawe masjid atau musola atau masjid lah 18 lah, masjid lah. Atau di makam jeung Bupati Pragulo. Masjid dan insya Allah museum Om. Sebab nanti museum juga nanti ada isinya itu entah pusaka, entah sandale Mbah Pragulo Minun Sewu, sandal satu tok tapi itu insya Allah nanti museum. Itu dikoreksi dari sejarah sudah benar sandal beliau. Sama kerennya. Enggak, maksud saya itu parkirnya piye rek, parkirnya. Aku parkir kono, pelaku kesel rek. Itu PR berikutnya lah Pak. Berikutnya. Nah, kita bertahap lah. Memang kan Nyun Sewu harus orang Pati itu dukungannya orang Pati gimana. Ini sesepuh Pati. Padahal Nyun Sewu memang dari dulu antara Pati dan Mataram. Pati dan Mataram. Perang antara Pati dan Mataram itu Pati memang menang di bawah Mbah Pragulo. Menang. Orangnya kondang jatuh, tapi kan terus akhirnya kan kalah karena semestinya menang. Kalah karena siasat itu. Siasat politik kan gitu. Munculnya itu ya, kuda seberani pulang bawa kebu. Nah itu lah yang wong Pati terkenal dengan keberaniannya Pak. Nek wis yo nek ora nek wani nek ora nek wedi aja wani nek wani aja wedi. Itu orang Pati ngaten. Luar biasa Pak, dan tadi rencana-rencana sudah dengan utarakan matur Mbah Nuwun. Mungkin ada jam untuk sementara ini untuk sakit ziarah jam berapa saja, dan ada aturan kayak itu Pak, harus sopan, harus gini, monggo untuk para peziarah. Para peziarah untuk yang masuk sani kalau lebih baiknya di malam Jumat. Malam Jumat. Pokoknya malam Jumat. Malam Jumat dibuka berarti sampai jam berapa? Itu Pak Juru Kunci. Itu kan. Gitu. Karena di sini itu makam karena ada era dan orang banyak Maksudnya makam sesepuh banyak. Kalau sudah masuk di area Sendang Sani itu masuklah di yang ada bulusnya nih. Masuk Gapura sama bilang sama Mbah Juru Kunci, Mbah Sukar, Mbah saya mau ke Sendang, masuk Sendang. Nanti ada pendoponya yang ada marmernya tadi. Terus di situ ada rumah kecil untuk bakar menyan, untuk bunga itu kan. Itu di situ. Itu adalah pusat untuk mendoakan semuanya yang di situ dan di sini semua. Sudah sangat dijamak di situ. Dijamak. Jadi kita seharusnya baca Yasin, tahlil, Quran dan sebagainya di sana. Justru di sana. Di sana kita sebut Nyun Sunan
Bupati. Sunan Muria, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Ki Dudo, Ki Ronggo, Ki Anggokusumo, Ki Anggowongso, Mbah Pragulo, Mbah Temuireng kita sebutkan di sana. Setelah itu selesai kita naik tabur bunga. Tabur bunga. Tahap-tahapnya gitu, Ya, tahap-tahapnya gitu. seyogianya. Oke, kalau di sini ya dikirimi Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Fatihah. Cukup, nggih. Cukup. Nggih. Itu, Nggih, luar itu, biasa. nggih. Itu sekilas info lah mengenai Nggih. tata cara untuk ziarah dan lain sebagainya biar tepat sasaran dan Tepat lain sebagainya. sasaran, Nggih. Nggih, sebagai penutup Pak Mudin, jenengan ada kesan dan pesan-pesan. Nah, ini untuk generasi muda yang di sini, untuk para peziarah, untuk pemerintahan dan pemerhati makam dimanapun berada terkait dengan macam jeng Bupati Pragulo Meliko dan sesepuh-sepuh yang di sekitar. Monggo kesan pesannya. Nggih, yang pertama itu untuk yang sewu, pertama untuk pesan diri saya sendiri. Nggih. Saya itu tidak bisa apa-apa, Om. Saya tidak bisa apa-apa. Saya bisa cerita itu karena saya tanya yang bisa. Tanya yang bisa. Tanya yang ya diantaranya adalah ke yayasan tadi, terus ke rawuh ke ahli spiritual, ke ahli sejarah, dan bisa menceritakan itu semua dan bisa menunjukkan itu makamnya itu si A, makamnya si B, makamnya Mbah itu karena saya tanya dan tanya itu juga ahlinya. Itu yang pertama. Jadi saya mohon maaf apabila kok Pak Daryo kok tahu segalanya sih, kok pandai ndak, saya ndak pandai, cuma saya memang tanya tanya sama yang paham, yang bisa, yang paham. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya mengajak pertama kepada generasi muda, ya juga generasi tua, untuk semuanya bahwa saya di sini itu nangis. Nangisnya gimana? Ini makam sesepuh, makam Mbah Pragulo, makam Cikal Bakal, terus ada petilasannya Sunan. Kenapa kok antusias warga pertama, antusias warga Pati kok tidak tergerak untuk mendoakan? Planning minta doanya semoga nanti berawal dari pembangunan Paseban Tirto Wening yang untuk tahun ini, nanti selanjutnya untuk pembangunan dan yang lain. Minta doanya semoga untuk program kedepannya, rencananya semoga sukses. Amin. Semoga Sendang Sani menjadi wisata religi nanti yang memanfaatkan adalah Sani sendiri, Taman Sari sendiri, warga Telogongu, Pati insya Allah makmur. Jadi karena Pati rodo mungkin kualat. Jadi memang tidak mungkin satu tempat, satu kawasan, desa, kecamatan, kabupaten itu tiba-tiba gemebiar tanpa ada yang babat dalan. Salah satunya adalah para pendiri-pendiri yang tadi disebutkan oleh Mbak Sukar, dan mudah-mudahan untuk ke depan Bapak sakit berhikmah, kita juga ikut berdoa dan mohon dukungannya seluruh warga Kabupaten Pati. Monggo tindak datang Taman Sari dengan Bupati Pragulo dan kira-kira iso berbuat apa, jangan pasif bisa berbuat apa. Aku Pak bantu membuka ya Pak, itu terbuka ya, terbuka. Bisa ketemu dengan Pak Mudin, Pak Mudin ini juga kenal baik dengan teman-teman saya yang ada di Karaban, dengan Mbak Dian. Sabangu ya Pak. Senengane sing wong ayu. Nggih, pangaten nggih. Pak Mudin saya matur nuwun. Yang terakhir pesan-pesan terakhir yang belum saya sampaikan untuk acara ini. Untuk yang tadi kan belum saya sentuh. Jadi untuk mohon semuanya warga Pati atau sekitarnya, khususnya untuk kau bapak-bapak atau ibu-ibu yang peduli lah. Yang peduli berarti yang peduli sama leluhur dan yang lainnya, dibuka untuk apabila saya Pak punya ini, mau bangun ini, mau nyumbang ini,
syukur alhamdulillah nggih sangat diterima dan siap dipertanggungjawabkan. Ya, yang pertama, yang kedua itu ya di sini cuma mendoakan leluhur aja. Gitu. Terima kasih. Hormat. Nggih, matur nuwun. Bapak dan kita juga, kita sekarang membuat pakalusan Pak, itu paguyuban makam leluhur Nusantara. Saya minta kesediaan Bapak juga untuk bergabung Pak. Siap. Coba untuk mengumpulkan ini para juru kunci, pemerhati, dan nanti akan kita deklarkan secara real Pak Estu. Dan sekali lagi dan mohon maaf kalau ada kata-kata salah Pak, dan waktu yang mungkin jam kerja saya mohon maaf saya itu, tapi ini adalah upaya kami untuk generasi muda itu biar paham sejarah, yang wis paham yo peduli gitu Pak, tujuannya itu. Oke, mangatan dari saya dari SDK TV, YouTube channel Kerabat Pari Jawa Tengah. Mohon maaf atas terlaksanaan acara ini kalau ada kekurangan, dan salam S3 sedulur Sugiarto selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.